Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tilang mobil yang parkir di bahu jalan. Petugas Dinas Perhubungan Padang dituding tebang pilih. Anggota Satpol Pamong Praja Padang bersama mahasiswa STPDN tangkap remaja pebalap liar. Sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pencuri sepeda motor di daerah Padang Selatan, Kota Padang. Budi, berusia 46 tahun, warga Lubuk Begalung ini ditangkap petugas tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi, polisi mengembangkan kasusnya untuk mencari barang bukti. Sebuah sepeda motor hasil curiannya disita polisi dari teman pelaku yang mengaku kepada polisi jika sepeda motor tersebut dibelinya seharga Rp1 juta. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang kehilangan sepeda motornya di daerah Dado Tunggul Hitam pada bulan Februari yang lalu saat terparkir di depan rumahnya. Setelah kita menerima laporan masyarakat, yaitu laporan pencurian sepeda motor di bulan 2, kita melaksanakan penyelidikan lapangan dan akhirnya tim dapat mengetahui atau mengidentifikasi sebagai pelaku. Setelah tim kita di lapangan mendapat informasi, kemudian tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing keluar dengan barang bukti yang dicurinya. Kini, Budi masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin mengetahui sepak terjangnya dalam kasus pencurian sepeda motor. Pasalnya, polisi yakin pelaku telah beraksi berulang kali. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus pembunuhan yang menghebohkan warga Padang Pariaman pada tanggal 5 Juni lalu direka ulang Satreskrim Polres Pariaman Senin pagi. Korbannya diperagakan oleh anggota Polwan dan dihadiri para saksi dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Pariaman. 12 adegan yang diperagakan hingga korban Rosmita tewas. Sebelumnya antara korban dan tersangka Ali Umar yang masih satu kaum ini terlibat pertengkaran karena korban menjual tanah pusaka tidak disetujui tersangka. Reka ulang ini dilakukan di halaman asrama Polres Pariaman karena Satreskrim hanya membutuhkan adegan pembunuhan. Selain itu, pembunuhan terjadi hanya pada satu lokasi. Kami melaksanakan di seputar lingkungan Polres ini karena menurut kami bahwa kejadian itu cukup dilaksanakan di sini saja karena kita lebih berfokus pada adegannya atau perbuatan tersangka itu, tidak karena TKP-nya hanya satu TKP saja, sehingga kita hanya melihat bagaimana adegan yang dilakukan oleh tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP tentang tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Cepat. Dorong. Seorang anak yang diduga melakukan aksi balap liar ini hanya bisa menangis saat ditangkap petugas Satpol PP Padang yang dibantu mahasiswa STPDN di kawasan Jalan Bypass Balai Kota, Kota Padang pada Minggu petang. Selain itu, petugas juga menahan 5 sepeda motor yang digunakan para pengendara untuk melakukan aksi balap liar. Pengendara yang mengetahui kedatangan petugas melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya. Satpol PP Padang yang melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Bypass Balai Kota ini
menertibkan pengendara yang melakukan balap liar. Pasalnya, aksi ini sudah meresahkan masyarakat dan pengendara lainnya. Selanjutnya, para pengendara yang masih remaja dan anak-anak beserta sepeda motornya dibawa ke Polresta Padang untuk penanganan lebih lanjut. Sedang melaksanakan patroli rutin yang sedang berkeliling di seputaran wilayah Kota Padang dan mendapat indikasi bahwasanya ada pemuda ataupun anak-anak masyarakat yang ada di sekitar melaksanakan aksi balap liar di belakang lingkungan kantor Wali Kota Padang. Oleh sebab itu, dari Satuan Polisi Pamung Praja langsung mengambil sikap untuk melaksanakan penertiban berada di belakang kantor Wali Kota Padang dan diperoleh beberapa motor bersama dengan pengemudinya untuk diamankan di. Patroli rutin akan terus digelar Satpol PP Padang ke sejumlah lokasi yang rawan dijadikan para remaja untuk melakukan balap liar dan tawuran. Alfi melaporkan dari Padang. Ada yang pernah mendengar sajian kuliner bernama mikel? Atau ada yang sudah pernah mencobanya? Bagi yang belum tahu, mikel atau singkatan dari mie kelapa adalah makanan yang disajikan di dalam batok kelapa. Ada yang penasaran? Kira-kira seperti apa ya rasanya? Makanan unik ini berada di Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman. Agar unik dan digemari pengunjung, Ririn, si pemilik usaha, membuat rasa yang berbeda. Ia berinovasi membuat mie kelapa. Ternyata menu baru mikel disukai warga di Pasaman Barat. Idenya salah satu awalnya ketika saya itu coba cari-cari varian tambah menu di es durian, kita melihat salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie yang ditaruh dalam kelapa. Kebetulan kita punya stok kelapa yang cukup banyak, dan itu setiap harinya terbuang begitu saja setelah digunakan untuk es durian. Akhirnya kita muncul ide bagaimana kelapa ini bisa berguna dan membuat penyajian yang berbeda dari mie rebus biasa lainnya, sehingga muncullah inovasi membuat mie rebus di dalam kelapa yang disebut dengan mikel. Sambil menunggu pesanan datang, yuk kita intip proses pembuatan mikel. Sebutir kelapa muda dibuka dan diambil airnya. Lalu air kelapa muda tadi dicampur dengan kuah bumbu racikan sendiri di dalam panci. Mie dimasukkan ke dalam kelapa, lalu dimasukkan telur ayam dan parutan kelapa muda serta aneka rempah. Lalu dimasukkan kuah secukupnya, diberi topping, dan tada! Kalau untuk mikel ini sebelumnya kita belum pernah coba. Namun dengan informasi yang beredar viralnya mikel ini di sini, akhirnya kita coba hari ini dan ya sesuai dengan viral ini, enak dan gurih. Suatu perpaduan yang sempurna untuk menikmati sajian dalam satu tempat yang sama. Untuk harga, jangan cemas. Harga makanan dan minuman di sini aman untuk kantong kita. Seperti untuk makanan berkisar Rp15.000 hingga Rp48.000. Sedangkan minumannya dari Rp10.000 hingga Rp15.000. Pemirsa, mikel ini selain penyajian yang unik dan rasa yang sangat nikmat dan pedas, ternyata air kelapa berkhasiat menetralisir racun dalam tubuh. Sabar Ilum dari Kabupaten Pasaman Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.